Selamat siang Bapak Ibu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Investment Central Evaluation and Transfer Pricing. Yang pertama, Investment Central Evaluation. Pusat investasi dalam suatu organisasi berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan laba yang diperoleh dan laba investasi yang digunakan. Setiap pusat investasi dipimpin oleh seorang manajer utama yang bertanggung jawab atas semua kegiatan atau program dalam divisi yang dipimpinnya. Secara periodik, manajer tersebut harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan. Lalu, evaluasi kinerja pusat investasi menggunakan dua tolak ukur utama, economic value dan return on investment, yang penting dalam organisasi karena dapat mempengaruhi perilaku manajer dan keserasian tujuan. Yang kedua, economic value added. Pertama kali dipopulerkan oleh G. Bennett Stewart and Joel M. Stark. EVA adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan telah menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi atau lebih rendah dari biaya modal yang dimiliki dari pengoperasian asetnya. Dalam investasi, EVA mendorong manajer untuk memiliki investasi yang memaksimalkan pengembalian dengan biaya modal yang minimal, sehingga perusahaan dapat ditingkatkan. Faktor biaya modal dalam EVA juga membuat manajer lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan struktur modal perusahaan. EVA dihitung dengan mengurangkan total biaya modal tahunan dari laba operasi setelah pajak. Jika EVA positif, berarti perusahaan sedang menghasilkan kekayaan. Sedangkan jika negatif, berarti perusahaan sedang merusak modalnya. EVA digunakan untuk mengukur kinerja manajer pusat investasi, yaitu selisih antara laba operasi setelah pajak dengan rata-rata tertimbang biaya modal dari modal total yang digunakan. Berikut penghitungan EVA. Aspek perilaku dari EVA. Beberapa perusahaan menemukan bahwa EVA membantu mempromosikan jenis perilaku yang tepat di seluruh divisi dengan menunjukkan bahwa penekanan semata-mata pada pendapatan operasional tidaklah cukup. Alasan utamanya adalah karena EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Selanjutnya, return on investment atau yang disingkat ROI dihitung dengan membagi laba yang diperoleh oleh pusat investasi dengan aktiva yang diinvestasikan. Namun, terdapat masalah dalam menentukan konsep laba yang tepat dan aktiva yang harus dimasukkan dalam perhitungan investasi, serta metode penilaian aktiva yang digunakan. Laba yang paling tepat untuk mengukur kinerja pusat investasi adalah laba yang dapat dikendalikan oleh divisi. Rumus ROI adalah ROI sama dengan laba operasi dibagi rata-rata aktiva operasi sama dengan laba operasi bagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata aktiva operasi, atau ROI sama dengan margin kali perputaran.
Keuntungan return on investment. Kelemahan dalam pengukuran ROI berikut adalah dua aspek negatif dari ROI yang sering disebutkan. Yang pertama, menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Dalam banyak organisasi terdesentralisasi, keluaran dari satu divisi digunakan sebagai input untuk divisi lainnya. Hal ini menimbulkan masalah akuntansi. Nilai barang yang ditransfer mewakili pendapat bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Nilai ini atau harga internal disebut sebagai harga transfer. Ketika satu divisi dalam perusahaan penjual ke divisi lain, baik divisi tersebut maupun perusahaan secara keseluruhan akan terpengaruh. Harga yang digunakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba dari kedua divisi serta evaluasi dan kompensasi manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer, karena pengaruhnya pada ukuran kinerja berbasis laba dari kedua divisi. Penetapan harga transfer sering terjadi masalah yang dibahas dengan sangat emosional. Meskipun harga transfer yang sebenarnya tidak memengaruhi perusahaan sebagai satu kesatuan, penetapan harga transfer dapat memengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional melalui pajak korporasi dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara tempat berbagai divisi beroperasi. Pasar eksternal yang kompetitif, harga pasar adalah harga transfer yang paling tepat. Penggunaan harga pasar dalam transfer internal akan memastikan keuntungan yang optimal bagi divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Jika harga pasar tersedia transfer dengan harga di bawah pasar, akan merugikan divisi penjual dan divisi pembeli yang dapat membeli dengan harga pasar. Mungkin tidak akan membayar lebih untuk transfer internal. Dengan harga pasar sebagai acuan, transfer internal tidak akan menjadi masalah karena divisi dan perusahaan akan tetap beroperasi dengan baik. Harga pasar eksternal seringkali tidak tersedia. Hal ini bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain paten yang dimiliki oleh perusahaan induk. Dalam kasus ini, perusahaan dapat menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berbasis biaya. Manajer tingkat atas mungkin akan memungkinkan manajer divisi pembeli dan penjual untuk bernegosiasi mengenai harga transfer. Pendekatan ini terutama berguna ketika kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan, untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam kasus ini, biaya yang hemat dapat dibagi antara kedua divisi. Evaluasi pusat investasi dan penetapan harga transfer memainkan peran penting dalam optimasi kinerja divisi dan perusahaan. Return on investment atau ROI yang dihitung dengan membandingkan laba dengan aktiva yang diinvestasikan membantu menilai efisiensi pusat investasi. Namun, tantangan muncul dalam menentukan laba yang tepat dan metode penilaian aktiva. Di sisi lain, dalam kasus pasar eksternal yang kompetitif, harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk harga transfer. Memastikan bahwa keuntungan divisi dan perusahaan terjaga dengan baik, penggunaan harga pasar untuk transfer internal memastikan bahwa divisi penjual tidak mengalami kerugian, dan divisi pembeli tidak akan membayar lebih dari harga pasar. Dengan demikian, baik evaluasi pusat investasi maupun penetapan harga transfer yang tepat akan mendukung kelancaran operasional dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.